Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memberikan video tutorial untuk setting MikroTik PPoE dan TP-Link WR820N sebagai klien PPoE. Kemudian port LAN TP-Link WR820N ini kita bridge, tujuannya supaya bisa disalurkan melalui port LAN ke klien di sebelahnya atau tetangganya ya. Kemudian TP-Link WR820N ini juga akan kita remote router klien, karena pernah ada sih pertanyaan kalau remote router klien si WR820N ini nggak bisa. Nanti kita akan coba. Jadi saya hanya akan mencontohkan karena MikroTik saya ini sekarang layanannya udah berjalan. Jadi kita langsung aja ke MikroTik. Tahap yang pertama itu kita beri port dulu ya. MikroTik. Oke. Nah, kalau MikroTik baru biasanya itu saya reset. Ini kan karena layanannya berjalan, jadi nggak mungkin saya reset. Jadi nanti kalau kalian router yang masih baru, silakan aja di reset. Setelah itu masuk ke bagian interface. Ini header 1 itu kita colok dulu ke MikroTik ya. Kemudian kita beri komen. Header 1 itu ESP, header 2 misalkan PPoE. Cara klik kanan, komen. Nanti jadinya seperti ini. Oke, langsung aja kita ke tahap berikutnya, itu bridge ya, bridge port. Kita masuk ke bridge. Ini kita close. Kita ke bridge. Nah, di bagian bridge ini kan saya udah ada. Kalau masih baru kosong ya, jadi saya contohkan. Kita klik plus, langsung aja kita klik OK, nggak perlu apa-apa lagi. Mau dinamain apa juga bebas sih, terserah. Oke, kemudian kita bagian port. Ini juga udah ada karena kan layarnya udah berjalan. Jadi kalau memang masih baru itu kita klik plus. Di bagian general interface ini kita arahkan ke header 2. Karena kan header 1 udah ya tadi udah diisi sama si ESP, jadi kita pilih header 2. Kita klik apply, kemudian untuk header 3 kita klik plus lagi. Interface-nya kita arahkan ke header 3. Kemudian kita oke. Untuk header 4 sama, kita klik plus, interface-nya kita arahkan ke header 4. Dan header 5 pun sama. Tujuan bridge ini supaya kita bisa colok ke port 3, port 4, port 5 itu tanpa harus setting IP lagi ya. Jadi semuanya tuh udah gak perlu kita setting gitu, kita tinggal colok-colok. PPoE yang udah kita setting tetap berjalan gitu. Oke, kita ke tahap selanjutnya, itu DHCP client. Jadi DHCP client itu tujuannya supaya si MikroTik ini terkoneksi sama internet. Jadi di menu IP DHCP client, di bagian DHCP client kita klik plus. Di DHCP bagian interface ini kita arahkan header 1. Kemudian kita klik OK. Secara otomatis ini nanti dia akan mencari IP-nya, IP dari modem, dan statusnya pasti bound. Artinya MikroTik udah terkoneksi sama internet ya. Oke deh, di DHCP client selesai. Kemudian kita buat IP pool untuk PPoE-nya. Jadi IP pool ini yang nantinya diberikan ke router klien. IP dari 10.2 sampai dengan 10.20. Ini bebas saja sih. Kalau saya kan cuma contoh jadi sampai 20. Mau sampai 50 atau berapa terserah sih. Oke, jadi langsung aja kita ke IP pool. Kita di bagian pool ini kita klik plus. Contoh namanya tes PPoE. Kemudian ini addressnya 10.10.10.2. Nah, ini kenapa saya ambil 2? Karena nanti satunya itu dipakai untuk gateway PPoE ya. 10.10.20. Dah ini aja sih. Kita klik OK.
Oke. Jadi ini saya ambil IP 2, nanti IP satunya itu untuk gateway PPW server ya. IP pool selesai, kita ke IP address. Nah, di bagian IP address langsung aja kita klik IP address, kita klik plus, kita masukin IP-nya 10.10.10.1/24. Untuk interface kita arahkan ke bridge, karena kan tadi udah kita bridge ya port ya. Langsung aja kita oke. Nah, networknya ini langsung keisi. Nah, ini saya juga sering keliru ya waktu awal. Jadi network itu IP yang diberikan ke router klien, IP-nya ya. Sedangkan gateway itu ini 10.10.10.1. Ini adalah gateway dari router PPW. Sedangkan ini adalah IP yang diterima oleh router klien. Oke, jangan salah ya. Ini sering keliru. Kalau keliru ketukar ini gak akan connect. Oke, address selesai. Kita ke PPW server. PPP, kita klik ini ya, PPP triple P ini. Kemudian bagian PPW server, kita klik plus. Contoh ya, namanya server PPOE. Interface-nya ini kita arahkan ke bridge. Kenapa ke bridge? Kenapa nggak ke header? Karena kan semua header ini intinya sama. Kita masukkan ke dalam satu bridge. Jadi kita klik bridge, ini mau kita colok manapun sama, tetap akan connect. Kita nggak perlu setting IP-nya. Kita klik bridge. Oke. Nah, jadinya nanti seperti ini. Setelah PPW server itu selesai, kita ke tahap selanjutnya yaitu profil PPW. Di sini kita profil, kita klik plus. Contoh ini untuk user 5 Mbps. Nah, si local address ini kita masukkan ini yang tadi. Nah, ini karena ini adalah gateway-nya, gateway dari si PPW server. Oke, kita lanjut. Local address 10.10.10.1. Nah, di bagian remote address ini kita pilih tes PPW. Remote address itu dia yang ini ya, rank ini, rank 2 sampai dengan 20. Ini router klien. Jadi remote address itu adalah IP yang diberikan ke klien, dan ini nanti secara DHCP, secara otomatis ya si router klien menerimanya. Jadi kita nggak perlu masukin manual. Di manual pun bisa, cuma ribet. Saya lebih suka di DHCP aja. Oke, di bagian remote address ini kita klik ini. Tujuannya supaya dia otomatis ya. Kalau kita mau manual bisa di sini. Cuma saya lebih suka pakai IP pool aja. Oh ya, di bagian limit. Ini kalau nggak kita limit, dia nggak akan masuk sini ya. Nggak akan masuk ke QoS ini. Di QoS itu kita harus setting manual. Setting manual itu seperti ini. Nah, ini kita klik plus. Cuma kan ribet gitu ya. Jadi mending sekalian aja ya rate limit, karena ini 5 Mbps, jadi 5M/5M. Udah langsung, coba saya cek dulu. Oke, udah. Langsung aja klik oke. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah secret PPPoE. Secret itu username ya, username sama password untuk router kliennya. Oke, saya contohkan secret, klik plus. Nah, ini untuk si router klien ya, contoh tes. Kemudian passwordnya juga tes. Service ini kita pilih PPPoE. Kemudian profilnya kita arahkan ke yang tadi 5 Mbps. Nah, di bagian ini kita hanya perlu masukkan gateway-nya aja 10.10.10.1. Remote address ini biarkan kosong aja, nanti dia akan dapat otomatis dari IP pool ini. Remote address secara otomatis. Nah, ini kan gateway ya. Jadi untuk remote address dia akan dapat otomatis IP pool tergantung dari rank yang kita buat.
Kalau kita buat dari 2 sampai 50, 2 sampai 49 itu penuh, ya kita buat lagi gitu. Ini kan hanya contoh saja. Oke, ini script, kita klik oke. Nah, ini udah selesai. Nah, tahap terakhir itu kita ke bagian NAT. Karena kalau mikrotik masih kosong, masih baru, NAT-nya itu pasti masih kosong. Jadi kita klik IP, firewall. Nah, di bagian NAT, di sini kan saya udah ada. Ini saya gak akan saya buat lagi karena kan saya udah ada. Di sini saya cuma mau mencontohkan. Saya klik plus. Chain-nya ini kita biarkan SCR NAT. Sedangkan action-nya kita pilih masquerade. Oke. Kemudian out interface-nya itu kita arahkan ke header 1 ya. Header 1 itu artinya sumber internet kan. Sumber internet, karena kan sumber internet kita adanya di header 1. Jadi setelah itu kita klik OK. Nah, sampai di sini. Sekarang kita coba lanjut ke setting router klien ya. Setting router ini ya. TP-Link WR820N. Kita setting ini sebagai router klien. Oke, langsung aja. Nah, ini saya coba connect. Oke. Saya langsung aja. Oh ya, ini dia seperti ini karena posisi routernya udah saya colok ke mikrotik ya. Jadi untuk pengetesannya itu harus dicolok dulu dari mikrotik ke routernya langsung. Nanti tampilan akan seperti ini tampilan hotspot, karena saya pakai dua interface ya. Satu interface, dua layanan hotspot dan PPW. Ini langsung aja kita ke TP-Link ya. Oke, ini sebagai contoh aja admin. Let's get started. Kemudian time zone-nya kita arahkan ke Bangkok ya, Bangkok Hanoi Jakarta. Klik next. Nah, ini connection tipe kita pilih PPOE ya. Kemudian kita klik next. Nah, username dan password itu yang kita buat di script tadi. Script. Nah, ini ya, kita masukin username ini dan juga password ini. Kita masukin username-nya tes, password-nya tes. Nah, ini adalah untuk bridge. Nah, ini. Sorry. Ini ya. Untuk bridge port LAN-nya. Tujuannya untuk nge-link ke router tetangga ya. Oke, langsung aja. Ini ISP-nya kita pilih bridge. Nah, udah. LAN 1 ini jelas karena dia WAN, kemudian LAN 2 ini IPTV. Ini biarkan aja, nggak perlu setting apa-apa lagi. Langsung aja kita klik next. Ini SSID yang saya ganti ya. Saya coba tes. Kemudian ininya passwordnya tes 12345. Next. Oke. Langsung next. Nah, kita tunggu di sini dia lagi restart. Kita tunggu dulu sampai SSID yang tadi itu muncul. Nah, dia udah muncul. Kita ini coba. Saya coba connect. Kita masukin passwordnya tadi ya, tes 12345. Oke. Oke, ini udah connect ya. Statusnya connected, di sini juga connected. Kita klik connect. Tunggu dulu prosesnya.
udah selesai ya. Network setup success. Artinya ini kita udah connect ke internet si PPW ya. Nah, ini IP dari router klien. IP dari router klien yang kita dapat dari sini. Nah, karena saya startnya dari 2, ini router pertama, jadi dia dapatnya 2. Kalau ada router ketiga, dia akan dapat IP 3 dan seterusnya gitu. Untuk remote-nya, oke, kita lihat dulu ke Mikrotik ya. Di bagian PPP interface. Nah, ini dia udah masuk ya. Dia udah masuk. Kemudian di interface ini pun dia pasnya udah masuk. Nah, ini dia udah masuk. Kemudian di QoS-nya ini dia pun udah masuk. Kita limit dia 5 Mbps. Coba kita tes speed. Kita tes speed. Kira-kira dia jebol atau enggak gitu ya, atau dia udah ke limit. Seharusnya kalau limitnya udah kita atur, dia nggak akan jebol ya bandwidthnya itu. Nah, saya kasih 5 Mbps, dia dapat segini 256. Karena 5 Mbps itu kan up to tergantung dari ISP kita juga ya. Kalau keadaan lagi bagus, ya dia bisa sampai di angka 4 Mbps. Karena di sini kan saya nggak pakai burst limit. Kalau burst limit beda lagi dia. Nah, downloadnya sampai di 3,83. Oke, jadi ini udah selesai ya. Tahap terakhir itu kita ini ya, remote router client. Oke, sekarang kita masuk ke advanced. Di bagian sistem sebentar. Bagian sistem administration. Oke. Di bagian remote management ini ya, remote management. Ini kita checklist, kita enable. Nah, ini adalah port untuk remote. Ini IP si router klien yang kita dapat dari IP pool Mikrotik PPW server. Sebagai contoh, portnya adalah 12 ya. Ini ada portnya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba remote router ini ya. Anggap router ini di klien. Nah, syarat. Oke, ini saya disconnect dulu. Syarat utama kita harus supaya bisa remote router klien, kita harus connect ke WiFi dari Mikrotik kita ya. Entah itu dari LAN atau apa gitu, terserah. Tapi kalau saya di sini pakai akses point hotspot, di sini saya punya akses point hotspot. Ini dari Mikrotik ya. Saya akan connect ke sini untuk nge-remote router ini. Oke, ini ingat ya IP-nya 10.10.2.12.12. Nah, di sini kita akses 10.10.10.2.12.12. Oke, jadi pakai titik 2 ya. Kita masukin IP-nya dulu 10.10.10.2, kemudian titik 2 kita masukkan portnya 12.12. Enter. Nah, ini kita udah bisa remote ya. Artinya remote router kliennya udah berhasil ya. Ini. Jadi kalau nanti kita muter klien, yang kita masukin adalah ini. Dan kalau kita mau ganti, maksudnya ada router berikutnya, ya tinggal ganti aja portnya 12.13, 12.14 dan seterusnya gitu. Jadi kalau nanti kita remote juga gampang. Saya coba tes admin. Sorry. Oke. Udah selesai, semuanya udah berhasil.
Kalau begitu cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.